Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hormati Ibu Haryati selaku calon penggerak dari SMP Negeri 1 Gilimarto. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Ibu guru syukur kita akan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat iman sehingga kita bisa melakukan kegiatan hari ini yaitu sosialisasi modul 1, yakni filosofi pendidikan Ki Dewantoro, dan modul 1.4 modul budaya positif. Pada kesempatan hari ini, Hendro Mardianto ini bisa bergabung dikarenakan ada tugas yang ada di SMP 3 Gilimarto, sehingga kami mohon maaf atas ketidakhadiran beliau kegiatan pagi hari. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini kami mendapat tugas yaitu melakukan pengimbasan atau sosialisasi dari materi yang terdapat selama kegiatan calon yang telah berjalan 3 bulan terakhir ini, yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Dewantoro dan budaya positif yang wajib kami sampaikan, dan modul 1.2 yaitu peran guru penggerak nanti sekaligus modul 1.3 yaitu visi gerak juga sunahnya disampaikan. Namun demikian pada kesempatan nanti kami dalam menyampaikan materi ini kita bersama atau kolaborasi saya dengan Bu B untuk menyampaikan materi yang kami sampaikan. Untuk pembagian materi yang kami sampaikan, nanti Bu B Haryati akan menyampaikan materi 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Dewantoro, dan juga materi 1.2 yaitu peran guru penggerak. Dan saya nanti kebagian di materi budaya positif. Demikian pembukaan yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu B Haryati untuk menyampaikan materi wajib pertama, yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Dewantoro. Waktu sebelumnya kami akan. Terima kasih. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sini saya akan mensosialisasikan mengenai
filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar bagi peradaban pendidikan, mulai dari sistem pendidikan hingga pendidikan yang menjadi fondasi pendidikan di Indonesia. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya.
Dalam proses anak diberi kebebasan. Namun pendidik dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. KHD mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula bahagia. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna, baik bagi anak untuk melatih kecerdasan. Kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual, keluarga juga menjadi ruang untuk hidup anak dalam berbanding dengan pusat pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan,
tuntunan pengajaran tua. Anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang dorongan. Sekian sementara. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Priharyati yang telah menyampaikan atau mensosialisasikan mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan pada saat ini kami akan meneruskan mensosialisasikan mengenai budaya positif yang harus dan wajib kita ketahui bersama. Untuk itu kami mohon izin berbagi sebentar Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Oke, terima kasih. Kami lanjutkan. Mengenai budaya positif atau ekosistem positif yang berdasarkan apa yang kami dapatkan kemarin, mohon izin kami menyampaikan petikan dari tulisan Ki Hajar Dewantara pada lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun pertama nomor 1, 2, 3, dan 4 tahun 1936. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air
atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari kutipan Ki Hajar Dewantara ini, kami mengajak pada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini untuk kita sedikit melakukan kegiatan yang kami siapkan di sini, yaitu kami minta respon dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini apabila Bapak Ibu menggenggam sesuatu dan sesuatu itu sangat berharga dan ada teman Bapak Ibu ataupun rekan Bapak Ibu mencoba membuka genggaman yang ada di tangan Bapak Ibu, baik itu dengan cara kekerasan ataupun memaksa, ataupun dengan cara Bapak Ibu diberi iming-iming, entah itu berupa apapun, bisa berupa uang ataupun yang lain. Mohon tanggapan dari Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu akan melepaskan genggaman tangan tersebut untuk diberikan kepada orang yang menghendaki? Mohon tanggapan dari Bapak Ibu, apakah panjenengan menghendaki tangan Anda terbuka sehingga orang lain itu bisa mengambil sesuatu yang ada di genggaman panjenengan? Oke, kami buka mikrofon panjenengan sehingga panjenengan bisa memberi komentar langsung. Apakah panjenengan akan membiarkan kepalan tangan panjenengan ini terbuka oleh orang lain? Monggo Bapak Ibu, kami mengharapkan respon panjenengan dulu untuk kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu, monggo. Halo. Apakah Bapak Ibu akan membiarkan kepalan tangan panjenengan yang isinya adalah sesuatu yang sangat berharga, yang ingin dibuka oleh orang lain dengan cara memaksa ataupun dengan memberi iming-iming kepada panjenengan? Baik. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin kami bisa membantu, mungkin Bapak Ibu sama dengan saya bahwa ketika kita menggenggam sesuatu dan ada orang lain yang menghendaki untuk membuka, baik itu secara paksa maupun dengan ini yang ditawarkan kepada kita, ini kita pastinya akan berusaha mempertahankan apapun yang akan terjadi. Mengawali kegiatan disiplin ataupun budaya positif, ada perubahan paradigma mengenai teori kontrol atau ilustrasi kontrol Bapak Ibu, yang mana saya pribadi ini selama ini beranggapan bahwa teori kontrol ataupun mengenai kegiatan-kegiatan untuk mengontrol murid ini milik ranah dari guru BK. Ternyata kita semua sebagai guru ini wajib mengetahui dan wajib mampu mengatasi masalah manakala ada di antara anak-anak kita ini ada masalah yang
Mengenai perubahan paradigma teori konteks, Bapak Ibu, ini ada hal yang bisa kita lihat di situ. Pertama, ilusi guru yang mengontrol siswa dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian mohon maaf, ini katanya ada yang mengganggu. Oke, kami lanjutkan. Teori motivasi perilaku manusia, ini ada beberapa, ada 3 ya. Pertama, motivasi eksternal, di mana untuk yang pertama, tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Mereka akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang ataupun instansi lain